Pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki bisa setia? Contoh misalnya, istri yang cantik. Pasti nggak kalau istrinya cantik lantas laki-laki setia? Belum tentu. Artis-artis cantik atau tidak? Cantik. Banyak nggak yang selingkuh? Banyak. Berarti cantik cukup atau tidak? Nggak cukup. Kalau andaikan harta itu bisa menjamin pernikahan, maka orang kaya pernikahannya semuanya sukses. Tapi apakah orang kaya menikah semuanya sukses? Belum tentu. Makanya pertimbangan paling utama adalah agama. Kalau ada orang tua punya pertimbangan yang lain, negosiasi. Pahamkan mereka. Gimana caranya? Contoh sedikit. Saya pas mau nikah, saya kasih kemudian foto calon istri saya pada ibu saya. Ibu saya nggak mau terima. Nggak mau pokoknya. Lah kenapa? Alasannya dua. Satu, dia bukan orang Cina. Dua, dia kerudungan. Berarti ini pertimbangan agama atau tidak? Bukan. Karena ibu saya maunya yang Chinese juga, yang nggak kerudungan. Maka saya bilang sama ibu saya, kenapa? Dia jelaskan seluruh alasannya. Saya kemudian nego sama ibu saya. Ibu saya nggak mau menentu dinego. Saya bilang, mendingan saya nggak usah nikah saja. Lah kenapa? Karena kalau saya nikah dengan tidak yang satu keyakinan, tidak yang satu visi, maka ini sama saja pernikahannya jadi masalah. Lah kenapa? Karena pernikahannya tidak satu visi. Di Amerika, ketika saya datang ke Amerika, banyak pernikahan yang gagal gara-gara apa? Gara-gara mixed marriage, nikah karena nafsu. Awalnya mereka sama-sama tidak beragama, karena itu mereka nikah. Setelah mereka nikah, yang cewek tobat, lebih mendekat pada agama. Lama-lama apa yang terjadi? Cowoknya nggak mau tobat, lama-lama yang perempuan galau. Ustadz, kami pengen diimami Ustadz. Ustadz, kami pengen seorang laki-laki yang bertanggung jawab Ustadz, yang ngajarin anaknya akidah Ustadz. Nah, ini bermasalah. Kenapa? Karena visinya tidak sama. Nah, jadi kalau ada kasus yang seperti itu, negosiasi bareng orang tuanya. Dan jangan dengan cara yang kasar. Kebanyakan kita dengan cara yang kasar. Datang pada orang tua, ibu tahu tidak, yang benar itu adalah berdasarkan agama, bukan berdasarkan harta. Ibu matre ya, kalau matre masuk neraka. Lah matilah kita. Nah kenapa? Karena caranya kasar. Coba berdua-dua sama ibunya, pergi ke satu tempat, lalu bilang, ibu makasih, saya sangat berhutang sama ibu, sudah mendidik saya jadi orang yang baik. Saya nggak akan bisa jadi begini kalau bukan tanpa ibu. Dan saya pengen agar saya ini menjadi jalan ibu untuk masuk surga. Maka kenapa saya pilih yang ini? Karena dia beragama. Kalau dia beragama, saya bisa masuk surga bareng-bareng dan bisa menjadi jalan ibu juga untuk masuk surga. Kira-kira ibunya dengar atau enggak? Insya Allah lebih dengar. Negosiasi sama ibunya. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan agama, bukan etnis, bukan harta, bukan selainnya. Kalau misalnya mau lagi cuma tanya sama ibunya, ibu pas nikah sama bapak sudah kaya atau masih miskin? Sudah kaya atau masih miskin? Saya yakin semua orang nikah nggak ada yang mapan. Lah kenapa? Karena mapan itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Makanya kalau jomblo